Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Irarina Risnawati dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Pada episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang beliau ini selalu berkecimpung dan tahu betul tentang data pemilih di Kabupaten Kebumen. Kali ini kita akan membahas tentang data dengan beliau tentunya sahabat pemilih. Namun sebelum kita bahas banyak hal tentang data, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita yang satu ini. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Kebumen, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Joko Paripurno, SPDI, MPDI. Ya, apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, selamat datang di podcast Orasi, Pak. Ya, sama-sama. Iya, seger sekali hari ini, Pak. Ya haruslah. Harus ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, sahabat pemilih, sebelum kita membahas tentang data dengan beliau, kita akan memperkenalkan diri tentang Pak Joko. Bapak Joko ini sebelum menjadi komisioner KPU, beliau pernah juga beberapa kali menjadi penyelenggara pemilu. Katanya sih sejak lama nih. Sejak kapan nih, Pak? Boleh diceritakan nih kepada sahabat pemilih. Cukup lama sih ya. Dari 2004 ya. Oh, dari 2004 itu menjadi KPPS, 2009 KPPS, ketua KPPS itu ya. Sampai 2014, 2015 itu KPPS. Masih KPPS. Kemudian 2018 lah ini yang kebetulan waktu itu menjadi PPK Kecamatan Kebumen, membidangi data dan informasi. Kemudian di 2019 juga PPK Kecamatan Kebumen di teknis penyelenggaraan. Kemudian 2020 waktu itu pemilihan Bupati Kebumen itu ketua PPK Kebumen. Kemudian terakhir kemarin di 2024 sebenarnya pemilunya, cuma rekrutmen 2023 menjadi ketua PPK Kecamatan Kebumen. Nah, di akhir 2023 karena menjadi komisioner KPU Kabupaten Kebumen sehingga beralih fungsi menjadi KPU Kabupaten Kebumen yang kemudian menjadi ketua di divisi perencanaan data dan informasi begitu. Iya, berarti dari dulu ketemunya data ya, Pak? Ya, itu. Di BPK data, di KPU juga data. Wah, ini luar biasa sekali. Iya, jadi sahabat pemilih, beliau sudah menjadi penyelenggara pemilu saat saya masih remaja ternyata. Iya. Nah, Pak Joko ini sekarang di KPU Kabupaten Kebumen mengampu divisi perencanaan data dan informasi. Iya, berarti untuk periode 2023 sampai 2028 ya, Pak? Iya. Berat nggak, Pak? Ya, ini bagian daripada tantangan ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia yang kita pilih, kemudian kita diberikan amanah, mau berat, mau kecil, yang penting tanggung jawab dan amanah gitu saja. Iya, betul. Iya. Bedanya apa nih, Pak? Perencanaan data di PPK dengan di KPU. Kalau di PPK kan mungkin skupnya hanya desa kelurahan di Kecamatan Kebumen begitu ya. Sementara di KP itu kan satu Kabupaten Kebumen. Kemudian di divisi saya kan juga ada perencanaan juga. Jadi di samping data, informasi itu juga tentang perencanaan. Sehingga ya lebih luas sih, ruang lingkupnya lebih luas. Lebih luas, iya. Ya, Pak Joko ini pada saat ini tuh berarti non tahapan ya, Pak ya? Iya, non tahapan kali ini, tapi KPU tuh masih terus mengolah data ya, Pak? Betul, betul. Iya, terakhir ini sampai tahapan apa kegiatan olah data di KPU ini, Pak? Iya, jadi di pertengahan Maret ya, 18 Maret 2025 kan keluar PKPU 1 2025 itu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di situ kemudian kalau kita di KPU itu kan triwulan, 3 bulan. Sehingga sampai dengan Juni kemarin memang kita memperbarui betul ya, memperbarui data pemilih kita yang disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional begitu. Sehingga pada Juli kemarin tanggal 2 sudah kita plenokan untuk data pemilih nih. Kita mutakhirkan data pemilih di Kabupaten Kebumen untuk triwulan kedua tahun 2025. Kalau DPT pilkada kita atau pemilihan terakhir 2024 itu kan kita di 1.077.299. Kemudian kita mutakhirkan dengan data-data baru ini, kita sekarang menjadi 1.080.023 pemilih. Jadi ada kenaikan 1.080.023 pemilih. Jadi ada kenaikan di sekitar 2.000
724 pemilih sampai dengan triwulan kedua sampai dengan Juni 2025. Dan kemarin juga kita tanggal 4 kita juga pleno di provinsi ya tentang sama pemungutan data pemilih berkelanjutan juga untuk di semester 1 kalau di provinsi karena 6 bulanan itu di 28.517.734 ya cukup besar juga untuk Jawa Tengah. Iya, pemilih berkelanjutan berarti ini ya Pak ya. Betul. Nah ini boleh dijelaskan nih Pak secara singkat untuk sahabat pemilih, apa itu sih pemeliharaan data pemilih berkelanjutan Pak? Iya, jadi karena data kependudukan itu kan dinamis ya. Jadi orang itu kadang ada yang pindah, kemudian ada yang berubah status dan sebagainya. Maka di PKPU 1 2025 itu mengamanahkan kepada kita di kabupaten begitu untuk selalu memperbarui data pemilih. Sehingga di sana ada prinsip misalkan prinsip komprehensif. Jadi seluruh data itu kita betul-betul cek, betul-betul kita perbarui. Kalau NIK tempat tanggal lahir relatif stuck ya, itu dokumen kependudukan yang itu sifatnya relatif tetap. Tapi NKK, kemudian alamat, status pernikahan, kemudian juga RT RW, itu kan sesuatu yang boleh jadi sangat-sangat dinamis. Betul. Dan kita setiap triwulan itu diminta untuk memplenokan hasil pemutahiran. Tujuannya agar apa? Kita bisa menyajikan data nih kepada pemilih ya, pemirsa di Kebumen. Kita menyajikan pemilih yang itu update betul, mutakhir betul. Dokumen terbaru dari pemilih itu yang dijadikan sebagai acuan. Makanya tidak jarang kalau di pemutakhiran data pemilih kita itu justru yang paling banyak itu justru yang perubahan data. Ya. Jadi yang misalkan saja belum menikah menjadi menikah. Nah, staf kita juga ada ini Mas Marsito ya. Nah, itu kan menikahnya belum lama sehingga ketika di DPT pemilihan 2024 kemarin dia masih bujang ya, belum menikah. Sekarang menikah. Sehingga itulah pemutakhiran yang selalu kita perbarui sehingga kita bisa menyajikan data pemilih itu yang betul-betul valid. Berarti tadi untuk pemilih berkelanjutan apa aja Pak? Tentang perubahan data menikah, Betul. meninggal mungkin ya Pak, tadi belum Iya, disebutkan ya, betul, ada yang iya. meninggal mungkin, terus pindah memilih, Pindah domisili. pindah domisili, Iya. terus kemudian apa lagi Pak? Jadi ada beberapa kategori sebenarnya ya. Kategori Tetapi ini. yang paling umum kan kategori TMS ya, Iya. tidak memenuhi syarat. Itu tentang apa Pak? Itu tadi meninggal. Meninggal ya. itu tidak memenuhi syarat Syarat otomatis ya. ya. Kemudian dia pindah keluar. Pindah keluar itu Keluar kemana? kabupaten. Keluar kabupaten. Misalkan orang Kebumen pindah ke Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo. Berarti dia kita hilangkan nih, kita coret dari pemilih kita. Dari pemilih di kabupaten Karena Kebumen dia ya. masuk di pemilih di Kabupaten Purworejo, Purbalingga atau Banjarnegara. Iya. Kemudian ganda. Ganda itu Jadi namanya pindah masuk dan pindah keluar itu kan kalau tidak sama-sama mengeksekusi itu pasti akan muncul ganda. Misalnya ada dari Kebumen pindah ke Purworejo. Kemudian di kita sudah kita coret ya, maka di Purworejo itu kan menjadi pemilih baru. Iya. Itu maka clear, tidak ganda. Tapi kalau ada yang pindah ke Purworejo, kita mungkin belum tahu, kemudian kita belum mencoret sebagai pemilih kita. Belum memutakhirkan Nah, di Purworejo sudah jadi Sudah pemilih masuk. baru, maka akan menjadi ganda. Ini bagian-bagian yang terus akan kita mutakhirkan sampai dengan nanti sampai di tahapan pemilu 2029. Perkiraannya sampai triwulan 2 di tahun 2027 sampai kita nunggu undang-undang yang baru. Nah, itu jadi kemudian TNI Mbak, TNI dan Polri ya ini. Iya. Ini karena TNI itu kan dia tidak punya hak pilih ya, sehingga nanti ketika TNI itu maka dia tidak ada di daftar pemilih kita. Tapi ketika mereka purna tugas pensiun, maka dia akan menjadi pemilih baru nih di daftar pemilih kita. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI, dengan Polri, gitu ya. Dan kita juga sudah dapat jawaban dari Polri ya terkait dengan data Polri atau polisi yang bekerja di Kabupaten Kebumen yang itu kemudian purna di tahun 2025. Nanti ini menjadi bagian dari yang kita mutakhirkan sebagai pemilih baru. Sambil kita melihat nih alamatnya di mana. Kalau alamatnya contoh ya, ini yang contoh Pak Komandan Dan Setioko itu kan contoh real ya, beliau kan Kabak Polres Kebumen. Nah, tahun 2025 beliau akan pensiun.
tapi alamatnya Purworejo. Jadi meskipun beliau pensiun, kita juga tidak bisa memasukkan ke dalam pemilih di kabupaten Kebumen karena beliau nanti akan menjadi pemilih baru di Kabupaten Purworejo. Itulah pernak-pernik ya tentang data-data yang harus kita mutakhirkan. Kalau ubah data tadi itu, Mbak, 13 elemen data dari NKK, NIK sampai kemudian disabilitas, itu yang terus kita mutakhirkan betul itu. Berarti penting ya Pak itu untuk proses PPDB dilakukan Sangat meskipun di penting. luar tahapan ya Pak ya. Betul, sangat penting karena sekali lagi agar kita bisa menyajikan nih data pemilih yang valid gitu ya. Sehingga nanti ketika pemilu 2029 itu meskipun mungkin pakai DP4 lagi ya, karena kita belum tahu undang-undang yang terbaru ya, kita paling tidak sudah punya data sanding yang itu mutakhir sampai dengan Juni 2027 kira-kira begitu. Oh iya. Oke. Ya, sahabat pemilih, menarik sekali perbincangan kita. Nanti kita akan tanya juga Pak nih siapa Iya. saja yang mungkin berkolaborasi dengan KPU terkait dengan tahap apa ini PDPB ini ya Pak ya. Betul. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, perkenalkan, aku Silawet. Hari ini aku hadir membawakan info KPU. Info kita kali ini adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa pentingnya PDPB? PDPB adalah langkah strategis dari KPU untuk memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Tujuannya agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan sah sesuai konstitusi. Nah, kalau kamu merasa nikmu belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, jangan khawatir. Kamu bisa segera mengisi form tanggapan masyarakat melalui tautan berikut ini atau cukup scan QR Code yang tersedia. Untuk info lebih lengkap, cek juga postingan resmi KPU Kebumen tentang PDPB. Kembali lagi bersama saya Irarina Risnawati untuk podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Ya, nih Pak Joko, tadi Iya. kita sudah sampai di tentang TNI dan Polri ya Pak ya. Iya. TNI dan Polri itu yang pensiun tentunya tadi berarti kan Betul. Bapak koordinasi, bukan Bapak, KPU ya. Iya. KPU berarti berkoordinasi dengan TNI dan juga Polri. Betul. Itu terkait dengan mereka yang pensiun dan juga yang masuk ya Pak, mungkin Iya. masuk apa pendidikan ya Pak. Pendidikan di TNI ataupun Polri. Itu berarti kalau masuk berarti dia sudah tidak jadi pemilih, dicoret berarti atau gimana Pak? Ada dua sebenarnya ya. Satu itu kalau memang dia kan tamat SMA kadang ada yang mungkin belum masuk di DPT juga ya. Karena 17-nya mungkin 17-nya belum ya. Karena memang kadang anak tamat SMA ada yang 16 ada yang 17. Prinsipnya bahwa mereka yang di Polri, TNI Polri masuk pendidikan kemudian menjadi TNI Polri itu dia kan karena hak pilihnya itu hilang ya, maka dia kita singkirkan dulu nih, kita pinggirkan dari data pemilih kita. Sehingga bagi pemilih yang baru yang kemudian dia nanti ternyata diterima TNI dan Polri, maka dia sementara kita hilangkan dulu sampai dengan nanti dia purna sebagai TNI atau Polri. Tapi bagi pemilih yang memang belum pernah masuk data pemilih itu ya, tapi kemudian menjadi TNI Polri, ya memang dia nanti menjadi pemilihnya itu setelah nanti TNI Polrinya purna. Begitu. Berarti Iya. untuk mendapatkan data-data itu tentu mendapatkannya dari TNI dan polisi ya Pak, kepolisian ya Pak betul, ya. betul, betul. Lalu pihak-pihak mana nih Pak yang terkait selain TNI dan Polri ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Kalau bicara data, maka di Dukcapil ini yang perannya atau menjadi bagian daripada partner kita untuk memutakhirkan data pemilih. Sehingga Dukcapil menjadi bagian daripada instansi terkait yang memang kita secara aktif akan terus berkoordinasi. Meskipun sebenarnya kalau bicara data itu kan data yang dipakai di KPU RI itu kan data bottom up ya. Artinya dari Disdukcapil kabupaten naik ke Dispermades Dukcapil kalau di Jawa Tengah ya. Provinsi kemudian naik di Dirjen Dukcapil Kemendagri. Nah, setelah itu kemudian disinkronkan oleh KPU RI. Turunlah ke kita KPU kabupaten kota. Tetapi pada bagian-bagian data yang memang itu karena sangat dinamis ya, terutama kematian. Ini yang penting. Makanya masyarakat itu banyak kadang nanya, itu Mas, ini kok tetangga saya meninggal kok masih masuk nih di daftar pemilih ketika dicoklit misalkan ya. Itu karena kita itu kan ketika mencoklit, mencocokkan dan meneliti data
itu kan berbasis real di lapangan. Ketika ada orang meninggal, kemudian ada keterangan dari lurah, kades itu bahwa warganya meninggal, langsung kita Otomatis coret data pemilih ya. Tapi di Dukcapil belum bisa. Harus Karena ada dasar untuk menghilangkan NIK warga negara itu adalah akta kematian. akta kematian. Sehingga ketika belum muncul akta kematian, maka di database-nya Dukcapil masih ada. Meskipun kita udah coklit nih, coklit meninggal hilang. Nanti ketika ada pemutaran lagi, kalau memang belum ada akta kematiannya, akan muncul lagi. Meskipun tetap kita coklit lagi, kita hilangkan lagi. Itu Dukcapil. Kemudian kita juga masih ada tadi TNI Polri gitu ya, Rutan juga. Karena bagaimanapun ada warga Kebumen yang karena ada satu lain hal kemudian memang dia dititipkan atau mungkin menjalani ya masa-masa di rutan. Kemudian juga Bawaslu, ini penting juga karena Bawaslu juga ya dia punya pengawasan partisipatif ya. Artinya dia selalu mengawasi kita dalam kita bekerja. Prinsip bahwa instansi terkait yang tadi saya sampaikan itu kita betul-betul sinergis dengan mereka sehingga kita bisa menyajikan data itu yang datanya valid. Gitu. Iya, betul sekali. Lalu ini bagaimana nih Pak cara masyarakat itu mengecek apakah data mereka itu sudah benar atau belum, sudah masuk atau belum, itu gimana Pak caranya Ini Pak? penting ya. Artinya prinsip kita kan juga partisipatif ya. Artinya melibatkan masyarakat lah untuk verifikasi data mereka betul aktif. Nah sehingga kita ada cek DPT online ya. Cek DPT online itu memastikan bahwa apakah mereka masuk di DPT kita. Nah ketika mereka belum masuk maka mereka bisa mengisi link ya, kita kan sediakan ada ya link Google Form yang bisa mereka isi. Atau sebenarnya yang paling gampang itu paling mudah hadir atau datang ke kita di KPU, sehingga nanti kita justru bisa menyampaikan secara lebih jelas. Kemudian kenapa mungkin belum masuk, kenapa mungkin harus masuk, kenapa mungkin ada perubahan data yang harus diperbaiki. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat penting dalam kita melakukan proses pemutakhiran. Karena mutakhir artinya kan yang up to date, baru. Yang baru ya, termasuk tadi ya Pak ya yang menikah berarti harus sudah melaporkan berarti ya terkait dengan mungkin ada punya kakak baru berarti ya Pak ya. Otomatis orang menikah kan banyak elemen datanya. Kakaknya baru, kemudian mungkin tempat tinggalnya baru kan ikut suami, pindah, atau ikut istri, ikut mertua, atau bangun rumah sendiri, RT RW-nya rubah. Ini Marsita nih udah apa belum nih Marsita nih? Ini Mas Marsito, pokoknya di triwulan ketiga nanti satu perubahan data internal yang kita temukan adalah Mas Marsito. Iya, betul sekali. Iya, terkait dengan tadi Pak, info pemilu ya Pak, info pemilu atau cek DPT online. Nah, ini berarti KPU Kabupaten Kebumen itu memanfaatkan teknologi ya Pak ya atau sistem tertentu. Ini apa saja Pak selain itu untuk pemutakhiran data? Jadi kalau kendali internal sih pakai Sidalih ya. Sidalih namanya ya. Itu yang sudah ada sistem informasi data pemilih. Sistem informasi data itu yang selalu pemilih. kita update. Artinya disitulah nanti data-data kita masukkan, kemudian diproses, diolah, diunggah, kemudian jadilah data pemilih kan begitu. Di samping itu kita juga sebenarnya membuka di kanal DPT online ya. Cek DPT online, itu masyarakat silakan masukkan NIK, kemudian nanti ada verifikasi nomor HP, kemudian nanti dikirim OTP gitu ya, angka-angka yang dimasukkan baru nanti akan keluar. Iya, berarti tadi upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Kebumen untuk mengajak masyarakat aktif itu gimana Pak upayanya ini? Ya, yang pasti karena sesuai dengan Impres juga ya, Impres 1 2025 ada efisiensi anggaran kan begitu nggih. Di samping kita kan juga ndak punya ad hoc nih. Kita ndak punya PPK, ndak punya PPN, ndak punya tugas coklit ya. Yang sekarang belum ya karena non tahapan ya. Sehingga otomatis kita ya memaksimalkan sumber-sumber yang ada. Data di Dukcapil sebagai sumber data dinamisnya data di Kebumen kita jadikan referensi, kemudian juga kita tetap harus turun. Kasusnya kita sebenarnya kita masih punya 3 ini loh. 3 data ganda. Yang itu dari DPT Pilkada itu masih muncul juga. Itu NIK-nya sama, NKK-nya sama, elemen datanya sama dengan Cilacap dan dengan Purworejo.
Kalau Terus yang dengan satu lagi dengan Purwokerto itu NIK sama, semua sama, NKK-nya beda. lalu penanganannya gimana itu, Pak? Karena masing-masing itu memang punya data. Hmm, Artinya ketika diverifikasi oleh masing-masing KPU, kabupaten, kota ya waktu itu ya, itu mereka masing-masing bisa menunjukkan bahwa warga mereka dan warga kita. Nah, inilah yang nanti di periode ini, di triwulan ini akan kita turun langsung gitu ya, untuk ngecek betulkah 3 orang ini itu secara real itu bagian daripada apakah dia pindah rumah tetapi atau tidak masih di merubah sini? dokumen kependudukannya, Iya. ataukah nanti mungkin dia pindah tapi mungkin KTP aslinya atau itu tidak diberikan, kan kadang ada ya warga yang ketika dia udah pindah sudah berganti KTP tapi KTP yang lama itu tidak ditarik atau tidak dikembalikan sehingga kadang-kala muncul KTP ganda Berarti ini di kategori masyarakat. ganda masuknya ya, Pak? Iya, Ya? ini ganda. Dan ini jadi PR kita yang akan kita selesaikan insya Allah di triwulan ketiga ini ya sampai dengan September nanti 2025. Berarti triwulan 3 nanti rencana mau turun langsung ya, Pak? Di beberapa case kita harus turun. Harus Karena turun. bagaimanapun data kependudukan itu kita harus valid betul ya. Harus betul-betul melihat apa Memastikan. betul. Ya, KTP-nya betul enggak? KK-nya betul enggak? Yang pegang sama enggak dengan KTP kakak? Nah, kira-kira begitu. Iya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya Pak, bagaimana nih harapan KPU Kebumen terhadap keakuratan data pemilih pasca pemilu ya Pak, dan pemilihan tahun 2024 kemarin, dan tentu menuju pemilu dan pemilihan 2029 ini Pak, harapannya. Jadi kalau kita di KPU tentunya berharap partisipasi masyarakat itu luas ya. Artinya akses kita buka, kemudian kita juga membuka betul-betul masyarakat ikut serta dalam proses pemutakhiran. Terutama memang bagi yang kategori meninggal. Ini yang memang masyarakat harapan kami ikut aktif untuk mengurus sampai dengan keluarnya akta kematian dari Dukcapil. Sehingga nanti saatnya ada turun lagi nih dari KPU RI tentang data pemilih, maka data tersebut sudah tidak ada. Karena memang dari Dukcapil kabupaten kota itu sudah dihilangkan karena memang sudah keluar akta kematiannya. Iya. Selama akta kematian belum dikeluarkan, maka Dukcapil juga belum akan menghilangkan nih NIK tersebut. Sehingga sampai kapanpun itu akan muncul. Meskipun sekali lagi kita tadi sudah sampaikan, tetap akan kita coklit dan akan kita hilangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, elemen data itu kan dinamis ya Mbak. Dinamis itu artinya mungkin sebulan berubah nih. Mohon maaf, ada yang nikah. Mohon maaf banget, mungkin ada yang terpaksa harus pisah. Bercerai gitu ya, kemudian pindah rumah, yang ngontrak dan sebagainya, kemudian juga statusnya berubah dan mungkin juga NKK-nya berubah karena mungkin ada tambahan anak baru dan sebagainya. Status juga termasuk ini ya Pak, bagian dari misal Status, dia iya. awalnya belum menikah, sudah menikah, terus Ada jadi perubahan. pernah gitu juga ada ya. Jadi mohon maaf, status itu kan ada 3 ya, ada B, ada S, ada P. B itu B untuk itu belum menikah. belum menikah. S itu sudah menikah. P itu pernah. Iya. Jadi yang B itu bagi yang memang belum menikah, S itu yang menikah sampai sekarang masih menikah, yang P itu yang pernah menikah tapi sekarang karena suatu lain hal kemudian berpisah. Termasuk kategori umur 16 tahun. Ini juga penting kepada pemirsa ini. 16 pemilih, tahun atau di bawah 17 tahun itu bisa menjadi pemilih. Syaratnya sudah atau pernah kawin kalau bahasa undang-undangnya ya. Tapi kita lunakkan bahasa menjadi menikah. Karena ada yang mohon maaf pernikahan dini gitu ya. Kemudian setelah pernikahan dini kemudian belum 17 tahun juga sudah mohon maaf pisah lagi sehingga tapi tetap masuk data pemilih kalau memang dia sudah pernah atau pernah menikah. Ada buktinya dong, surat atau akta pernikahan atau surat keterangan ya, dari KUA dan sebagainya. Itu penting juga. Penting juga ya Pak. Ya, sahabat pemilih, jangan lupa ya nanti kalau misalnya ingin mengetahui tentang data sahabat pemilih semua bisa cek di DPT online
cek DPT online atau bisa juga langsung datang ke KPU Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih banyak Pak Joko sudah hadir di podcast kita. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak informasi yang didapat oleh sahabat pemilih. Ya, untuk sahabat pemilih, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Orasi dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya untuk podcast Orasi selanjutnya. Tentunya dengan topik-topik dan obrolan yang tak kalah menarik. Ya, podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.